Kemudian di sana ada kurang lebih 3 juta pengungsi Palestina. 3 juta pengungsi. Iya, sejak tahun 48. Jadi sejak pertama adalah peristiwa Nakbah. Oh, Ya, enak. 15 Mei 1948, 700.000 orang Palestina terusir dari tanah airnya. Jadi Gaza adalah simbol perjuangan karena orang Gaza itu berani, ya berani lantang melawan penjajahan, ya karena dia tahu bahwa penjajah ini tidak bisa dilawan dengan kata-kata, tidak bisa dilawan dengan diplomasi. Yang harus dilakukan adalah dengan angkat senjata. Itu yang dilakukan sama saudara kita yang ada di Gaza. Meskipun sudah gencar senjata, tapi pembahasan soal Palestina nggak boleh berhenti. Kita terus harus menyuarakan terkait dengan Palestina. Dan di samping saya sudah ada seseorang yang baru saja memberikan penyaluran kepada warga-warga Gaza di Jordan. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dedi. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ali menjadi salah satu orang yang kemudian berangkat ke Jordan dan menyalurkan bantuan untuk warga-warga Palestina. Benar Pak ya? Iya, betul. Boleh ceritain nggak Pak, bagaimana kemudian pengalaman Pak Ali berangkat ke sana? Itu seperti apa? Baik, sebelum ke situ mungkin saya memberikan sedikit edukasi ya. Kalau kita bicara Palestina, bantuan untuk Palestina bukan hanya di satu daerah saja, itu yang ada di Gaza. Ya. Jadi Gaza tentu saat ini adalah yang utama dan pertama ya, karena sejak Tufanul Aqsa. Tapi ke Palestina itu juga banyak masyarakat Palestina, orang Palestina dan Palestina yang saat ini juga kesulitan dan menderita dijajah di tepi barat. Kemudian juga sebagai pengungsi mereka ke negara sahabat ya, kayak Jordania, di Lebanon dan Suriah. Jadi ketika jangan sampai ada pertanyaan kita, ngapain kok ke Jordan, kan di sana bukan Palestina. Itu bagian dari Palestina, bumi Sam yang disebut dengan bumi Sam. Nah, pengalaman kami alhamdulillah sudah lebih dari 5 kali ya masuk ke Jordan. Itu perbatasan sekali dengan Gaza Utara. Dia hanya 1 jam kurang ya bisa masuk ke Gaza Utara. Kemudian di sana ada kurang lebih 3 juta pengungsi Palestina. 3 juta pengungsi? Iya, sejak tahun 48. Jadi sejak pertama adalah peristiwa Nakbah. Oh, ya, 15 Mei 1948, 700.000 orang Palestina terusir dari tanah airnya. Kemudian habis itu langsung berbondong-bondong juga, makin lama makin banyak, dan sudah ada 3 juta orang Palestina yang saat ini mengungsi di Jordania. Nah, tentu mereka, kata status pengungsi, mereka sangat terbatas. Baik terbatas karena pendidikannya, untuk mengenyam pendidikan, maupun pekerjaan ya. Malah mereka bertahun-tahun sampai berpuluh-puluh tahun, dan lintas generasi mereka hanya menunggu ya bantuan dari negara-negara sahabat termasuk Indonesia untuk bisa membantu mereka untuk survive dalam hidupnya, sampai mudah-mudahan sampai segera Palestina merdeka, mereka akan kembali lagi ke negaranya Palestina. Oke, berarti dari akumulasi dari 1948. 1948. Wah, sampai totalnya 3 juta. 3 juta. Dan kita jangan bernada miring atau apapun dengan pengungsi Palestina, karena mereka mengungsi itu demi kehormatan mereka. Kenapa? Mereka ditawarkan oleh Israel, penjajah itu, kalau mereka tidak mau kerjasama dengan Israel, silakan meninggalkan tanah airnya. Mereka memilih meninggalkan dibandingkan mereka jadi warga negara Israel di tanah airnya sendiri. Jadi cuma 2 perlawanan yang dilakukan oleh orang Palestina. Pertama, dia angkat senjata seperti warga negara, seperti saudara kita yang ada di Gaza, atau mereka terusir. Jadi itu ya, terusir untuk mempertahankan harga dirinya. Karena kalau enggak, mereka kalau gitu kalian harus jadi warga Israel. Jadi akhirnya ada 1,7 juta jiwa kalau tidak salah ya, itu orang-orang Palestina yang akhirnya memilih untuk tetap di sana di tepi barat, terutama menjadi warga negara Israel, untuk mereka tetap hidup secara baik-baik di sana, seperti itu. Mereka kan memutuskan untuk kemudian bisa mempertahankan kehidupannya ya. Kehidupannya, betul.
Dan yang sekarang mengungsi di Jordan, mereka hanya bisa berharap dari negara tetangga. Betul, iya, yang tetangga. Benar-benar mereka nggak bisa berkehidupan secara ekonomi, nggak bisa melakukan aktivitas perdagangan dan sebagainya, Pak. Sangat terbatasi. Okay. Akhirnya bekerja hanya di lintas pekerjaan yang non formal. Non-formal. Ya. Mungkin di antara mereka ada yang beruntung ya, mungkin akhirnya ada yang bisa menjadi warga negara Jordan, mungkin karena pernikahan dan seterusnya, ya, atau karena mereka prestasinya luar biasa ya, punya kemampuan ya. Tapi sangat jarang sekali. Sangat jarang sekali. Sangat jarang. Mereka ya masih berada sebagai pengungsi di negara-negara tetangga seperti itu. Pengungsi, termasuk berarti... di Libanon juga, termasuk di perbatasan. Dulu sebelum perang Suriah 2011 banyak warga negara Palestina yang ada di Suriah. Tapi Suriah pecah perang saudara. Akhirnya mereka mengungsi lagi di perbatasan Turki. Ya, aja mengungsi bukan hanya orang Palestina, tapi orang Suriah pun mengungsi juga. Seperti itu. Jadi memang luar biasa penderitaan orang-orang Palestina. Dan itu harus kita support semuanya. Bisa jadi termasuk sebagian kecil ya, ada di Asia ya seperti Indonesia, tapi sangat-sangat kecil seperti di Malaysia kayak seperti itu. Artinya sekarang banyak orang Palestina statusnya mengungsi di semua negara. Di semua negara, termasuk satu Jordan ya. Iya, termasuk yang paling banyak. Ada Jordan. apa lagi selain Jordan, Pak? Ya, Libanon. Ya, kemudian di Suriah, ya, di perbatasan Suriah, Turki, ya. Mereka status sebagai pengungsi. Nah, itu yang harus kita juga pikirkan, ya. Jadi Gaza adalah simbol perjuangan karena orang Gaza itu berani, ya, berani lantang melawan penjajahan, ya, karena dia tahu bahwa penjajah ini tidak bisa dilawan dengan kata-kata, tidak bisa dilawan dengan diplomasi. Yang harus dilakukan adalah dengan angkat senjata. Itu yang dilakukan sama saudara kita yang ada di Gaza. Seperti itu. Iya. Ini menarik. Jadi dari Lebanon, dari Suriah, ada di Jordan, dan waktu itu memilih untuk datang ke Jordan, pemberian bantuan untuk ke Jordan. Nah, kenapa memilih situ, Pak? Dari beberapa wilayah pengungsian yang ada. Kami sebenarnya semua sudah. Oh, sudah. Okay. Ke Libanon sudah lebih dari 3 kali ya ke Libanon. Libanon pun situasinya juga sangat mencekam karena Israel pun seringkali mengebom ya kamp-kamp pengungsi yang ada di Libanon ya. Kemudian di perbatasan Turki Suriah ya, itu ada daerah namanya Kilis. Kilis itu kurang lebih dari Istanbul naik lagi pesawat 4 jam. Sampai berbatasan sekali ya. Jadi memang semua sudah kita kunjungi dan kita memberikan distribusi bantuan ke semuanya. Baik ke jalur Gaza, baik yang Jordan, Libanon, dan Suriah. Seperti itu. Karena itu bagian semuanya yang tidak bisa terpisahkan. Ya berarti emang udah ke semuanya ya. Betul. Dan pas waktu kemarin tuh lagi ininya pasti di Jordan ya. Iya. Yang paling termudah aksesnya emang Jordan. Oh gitu. Yang paling termudah. Kita kan nggak perlu visa gitu ya. Jadi kita visa on arrival. Kalau Libanon harus ngurus visa dulu gitu ya. Kalau ke perbatasan Suriah juga kita dari Istanbul mesti lewat udara lagi gitu ya. Kadang di sana ketat juga penjagaannya di perbatasan Suriah Turki karena masih terjadi ya, saat itu ya terakhir kan kita ketika Bashar al-Assad sudah jatuh nih, kita belum tahu nih situasi politiknya saat itu. Di perbatasan itu seringkali terjadi penembakan juga di kamp pengungsian, jadi memang sangat-sangat ketat, termasuk zona merah. Nah seperti itu ya, sehingga semuanya adalah bagian dari yang harus kita bantu. Iya. Nah ketika memutuskan ke sana kemudian nyampe ke sana, apa yang kemudian dirasakan, Pak? Ya, dirasakan kita sangat prihatin ya. Pertama tentu bayangkan mereka sejak tahun 48, berarti mungkin dari kakeknya atau ayahnya ya, minimal tuh sudah status sebagai pengungsi. Ya, mereka kemudian cucu-cucunya ya, anak dan cucunya pun sebagai pengungsi juga. Bayangkan sejak tahun 48 mereka terusir dari negaranya. Bisa dibayangkan itu jadi sesuatu yang berat gitu ya. Mereka tidak mendapat hak-hak sebagai warga negara. Jadi kalau saya pernah ya, kita berapa kali ke sana itu ya tentu koordinasi dengan Pak Dubes ya. Sekarang beliau sudah jadi Dirjen Hubungan Luar Negeri, Pak Andi ya. Bisa dicek nanti Pak Andi, mantan Dubes Jordan yang ada di Amman Jordan, itu menyampaikan Pak Ali dan kawan-kawan, kalau kita ketemu musibah di negara kita masih berharap dari wali kota dan bupati kita. Kita masih berharap ada gubernur kita masih berharap presiden kita, pemerintah kita. Tapi orang Palestina ini dia berharap sama siapa? Karena mengungsi ya kan. Dia nggak mungkin yang berharap sama negara lain. Ya, akhirnya memang kita lah ya, kontribusi kita yang sangat diharapkan oleh mereka.
Iya. Apa yang kemudian dikeluhkan Pak? Ketika Bapak ke sana pasti kan ada semacam mungkin suara-suara dari mereka mengatakan kami butuh A, kita butuh B dan sebagainya. Pasti. Jadi bantuan kita ya sangat-sangat minim ya. Jadi memang kita berharap memang kolaborasi semua lembaga yang ada di Indonesia itu bisa sama-sama gitu ya. Karena mereka jutaan orang ya, orang. Ya kita sangat-sangat terbatas ya. Jadi memang kapasitas kita harus diperbesar untuk bisa membantu saudara kita yang ada di Palestina di seluruh dunia yang menjadi pengungsi ini harus dibantu karena mereka bukan hanya butuh makanan dan minuman tentunya mereka butuh juga pelatihan, pendidikan, healingnya anak-anak ya biar anak tuh nggak merasa boring, bosan ya mereka perlu pendidikan juga ya. Nah itu kita harus punya program yang berkelanjutan dari kita semua lembaga-lembaga Indonesia untuk bagaimana nih biar pengungsi ini lebih berdaya ya ekonominya. Mungkin nanti harus dipikirkan buat lahan pertanian untuk para pengungsi biar mereka juga bisa hidup dengan lahan-lahan itu. Jadi nggak perlu beli misalkan ya untuk gandumnya, ya untuk sayur-sayurannya atau peternakan ya ayam, ya kambing, atau domba atau sapi biar mereka bisa hidup survive dengan lebih berdaya. Bukan hanya tangannya selalu di bawah tapi bisa berdaya untuk bisa survive di daerah-daerah pengungsi di sana. Oke, nah ini yang menarik ya bahwa kalau kita melihat kondisi sekarang kan memang kebanyakan bantuan yang ada adalah bantuan yang sekali pakai. Dalam artian makanan ya saya tinggal makan terus kemudian juga pakaian ya tinggal dipakai gitu ya. Pokoknya konsumtif lah ya, sifatnya konsumtif gitu. Dan tapi di sisi lain juga mereka butuh bantuan-bantuan yang bisa sustain. Yang bisa benar-benar kayak gampangnya kayak orang mancing itu dikasih kailnya bukan dikasih ikannya gitu kan ya. Iya, betul. Tuh. Jadi itu juga diperlukan ya mereka ya. Dan mereka secara passion atau secara semangat itu cukup bergairah nggak untuk mengenyam pendidikan, untuk untuk berlatih seperti itu, Pak? Sangat-sangat bergairah ya. Maka mereka di antara mereka ada yang memang pintar-pintar kan, akhirnya bisa jadi dokter ya. Ya bisa jadi orang-orang yang memang bisa berdaya ada. Asal kita support ya. Karena mereka tidak bisa sekolah karena tidak ada biaya. Mereka mengungsi bisa berpendidikan asal ada yang membiayai. Ya, ada yang bisa mensupport gitu. Nah, ini ya di sini harus kita lakukan. Artinya bahwa SDM di sana juga sangat memungkinkan untuk kita develop lebih lanjut ya. Sangat memungkinkan mereka. Kita buat sekolah-sekolah di sana, ya buat sekolah. Jadi mereka juga ketika tidak kemana-mana ya. Jadi sekolah kita bikin di sana, ya pendidikan kita bikin, ya, sehingga nanti bisa kuliah di tempat yang mereka minati nanti ke depan. Sangat mungkin. Nah tapi yang pengen coba saya gali ya. Kenapa kemudian itu tidak menjadi suatu hal yang dipikirkan? Berarti kan ini udah 1948, ini udah lama banget nih. Tapi kenapa problem ini nggak kemudian langsung ke solve? Maksudnya kenapa yang akhirnya dikasih bantuan-bantuan makanan lagi, pakaian dan sebagainya, Pak? Karena mungkin kapasitas kita ya yang memang juga harus diperluas, artinya harus ditambah ya. Jadi tentu bantuan yang utama yang pertama makanan, karena untuk bisa keluar dari kelaparan ya, kelaparan yang menimpa ya, terutama saudara kita yang ada di Gaza nih. Jadi emang utama saudara kita yang ada di Gaza itu memang makanan dan obat-obatan. Ya karena mereka sudah malnutrisi. Ya, sudah sangat membutuhkan makanan ya. Apalagi dengan adanya perang ini sangat-sangat sulit untuk masuk ke Gaza. Jadi yang utama itu, termasuk ke daerah pengungsi itu sama. Kebutuhan makan tuh mereka butuh sekali. Kadang kurus-kurus ya, kadang kesian melihat mereka. Ada yang ya beruntung mungkin sudah ada donatur tetap ya. Kan donatur tetap kan nggak mungkin semuanya. Jadi kalau kita masukkan bantuan ke pengungsian itu mesti kapasitasnya berapa? Misalnya kita bawa untuk 500 makanan atau sembako, itu mereka harus data dulu, pilih dulu 500 orang itu mesti didata. Sedangkan jumlah itu bisa ribuan dan jutaan. Jadi mesti data dulu. Mereka nggak khawatir crowded kan. Ntar yang kalau misalnya tiba-tiba yang datang 100.000 orang, padahal bantuan hanya 500 misalkan. Jadi memang sangat-sangat mereka cek biar hati-hati sekali karena memang kebutuhannya sangat butuh, tapi mereka harus ngecek ya. Jadi memang harus ada administrasi dan pendataan yang lebih kuat. Mana yang kita pilih? Ya, yang utama yang mana? Nah, setelah itu baru kita masukkan bantuan kita gitu. Ya, ada gak kayak teman-teman kita yang lain kayak Bang Onim dan kawan-kawan kemudian itu udah bikin klinik malah. Klinik ada di mana di camp-camp pengungsian sehingga mereka juga ketika sakit ada tempatnya. Ada dokter yang digaji di sana. Jadi memang
emang nih lahan pahala kita sampai hari kiamat nanti, ya sampai pasca merdeka, dan akhirnya para pengungsi itu bisa menempati kembali ke tanah lahir mereka di Palestina gitu. Iya. Jadi sebenarnya memang kondisinya emang nggak bisa dipungkiri ya bahwa yang mereka butuhkan makan gitu ya, Iya, makan, betul. obat-obatan gitu. Iya. Jadi kalau kita mau bicara soal idealis, ya rasanya yang realistis tuh ya mereka butuh makannya gitu ya. Betul, iya itu Cuman dulu. tetap kita perlu ada upaya gitu ya untuk Iya. menambah kapasitas kita supaya kita juga bisa mendevelop yang berkelanjutan tadi. Betul, Gitu ya. iya, betul. Oke, Pak, terkait dengan tadi kan di data ya 500 ya, itu kan Iya. bantuannya tidak sama dengan jumlah yang mereka butuhkan. Iya, betul. Ya kan? Dari ribuan kemudian saja 500 gitu ya. Berarti dalam hal penyaluran benar-benar datang ke rumah ya biar gak crowded ya. Ada yang kita datang door to door ada, tapi ada juga yang kita dikoordinir, yang teman-teman di sana yang sebagai PJ lapangannya mendata dan mengundang sahabat-sahabat kita, saudara kita yang ada di sana untuk hadir di satu titik, itu kita bagikan bantuannya. Tapi kalau yang sakit atau yang sudah tua, ya kita akan biasa datang ke rumahnya. Kalau secara jumlah gender Pak, boleh tahu nggak dalam artian apakah kebanyakan ibu dan anak, apakah juga udah atau mereka yang laki-laki juga banyak yang masih produktif ya? Banyak nggak Pak? Ya sebenarnya sih secara itu kami belum punya data ya, tapi memang terlihat kemarin sih yang kita undang lebih banyak sama ibu-ibu. Ibu-ibu sama anak-anak ya, seperti itu. Nah, ibu-ibu dan anak-anak ini kan memang ya cenderung bukan pengen melemahkan, cuman kan memang hakikatnya mereka harusnya dinafkahi ya. Iya. Ya kan mereka dinafkahi. Cuman dalam kondisi itu memang belum ada, mereka memang belum suaminya mungkin kalah berperang, ikut berperang atau seperti apa? Ya jadi kalau di Gaza itu kalau di Gaza, kita bicara Gaza ya. Jadi Gaza adalah daerah yang sebenarnya mereka bisa mengurus diri mereka sendiri. Gaza lebih survive. Gaza itu lebih survive ya. Dia bisa punya kampus sendiri, punya lahan pertanian, walaupun mereka diblokade sejak 2007. Ya, jadi Gaza itu sudah lama diblokade. Kalau kita diblokade ketika Covid aja udah sebulan udah nggak kuat ya. Mereka bertahun-tahun ya, sudah sejak 2007, artinya sudah hampir 20 tahun mereka diblokade. Ya, jadi mereka survive. Tapi memang lapangan pekerjaan sangat-sangat sedikit. Ya, karena mereka sangat dibatasi ya, dijajah ya posisinya, diblokade, bayangkan. Jadi sangat sedikit, sehingga banyak sekali tenaga-tenaga ahli di sana udah jadi dokter, tapi nggak punya lahan pekerjaan. Ya, banyak sekali. Itu kita bicara Gaza yang secara otoritasnya mereka bisa mengolah atau mengelola daerahnya ya. Karena itu sebenarnya Gaza adalah daerah merdeka ya setelah para penjajah keluar dari Gaza sejak 2006 ya. Jadi 2006 penjajah itu keluar ya, karena perlawanan yang begitu hebat, akhirnya penjajah keluar dari Gaza. Tapi habis itu diblokade langsung di Gaza, ditutup dari dunia luar. Nah, sedangkan daerah lain lebih tidak berdaya, kan langsung head to head dengan tepi barat kayak Hebron, kota Al-Quds atau Yerusalem Timur ya, kota-kota yang lain tuh semuanya itu head to head dengan penjajah, lebih tidak berdaya tentunya ya. Atau kalau enggak ya mereka kalau mau aman ya mereka nyari aman ya, berarti kerjasama dengan penjajah ya. Nah, pengungsi termasuk pengungsi lebih tidak berdaya lagi karena berada di negara orang lain ya, sehingga lahan pekerjaan sangat sulit ya, sehingga memang yang dibutuhkan dari mereka adalah bantuan dari kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi banyak jobless lah bahasanya ya, menganggur dari orang Palestina yang ada di camp-camp pengungsian di negara-negara lain. Iya ya, padahal mereka semangat banget ya untuk bekerja, untuk produktif ya. Kita kemarin ya bisa kita bikin bengkel kan, bengkel, bisa bikin pabrik roti, ya, bisa bikin lahan pertanian, bisa, sangat bisa. Saya harapkan nanti kita sama-sama lembaga-lembaga wakaf sukses, jaga sukses, kami dari Aksi Aliansi Kemanusiaan Indonesia bisa sama-sama membangun Gaza, membangun saudara kita yang ada di camp-camp pengungsian, itu bisa kita lakukan. Iya, dan itu memang kemudian yang dicoba diinisiasi sama wakaf sukses itu pengen buat sebuah wakaf lah, diwakafkan satu mungkin lahan di sana yang mungkin bisa kita produktifkan supaya terjadi perputaran ekonomi di sana. Orang bisa bikin mungkin roti atau pokoknya menciptakan adanya kegiatan ekonomi lah, gitu, ada produktivitas di sana, sehingga
ya tentunya bantuan tetap ada, cuman kan mereka juga bisa survive dengan produktivitasnya sendiri gitu. Mereka jadi punya buying power, ya kan, punya bisa menghidupi lebih layak lagi gitu. Ya. Itu kan hal yang kemudian diharapkan ya. Begitupun dengan wakaf sukses coba menginisiasi itu, dan bismillah ya, semoga bisa terlaksana dengan baik kan, tentu dengan bantuan-bantuan kolaborasi dengan yang lain juga ya. Amin. Oke Pak, di Jordan udah waktu itu berapa hari Pak? Kita total seminggu lah ya. Seminggu. Sepekan. Itu kegiatannya boleh tahu nggak? Ada apa aja Pak di sana? Jadi tentu kegiatan pertama adalah ke camp-camp pengungsian ya. Jadi kita memang dibantu para mahasiswa di sana, mulai datang, kemudian belanja bahan ya. Kita mungkin belanja teman-teman mahasiswa, kemudian kita bantu untuk packing, kemudian kita bantu packing, kemudian memasukkan ke dalam truk yang udah disiapkan. Setelah itu kita baru ke camp pengungsian. Kita ada 4 camp pengungsian di sana ya. Ada, saya lupa nama-namanya, tapi ada Zaufah ya, ada di Irbit ya. Irbit itu dekat Perang Yarmuk di sana tuh. Ada di daerah perbatasan dengan Palestina. Kemudian ada 2 lagi saya lupa. Jadi kita ke 4 camp pengungsian. Di sana membagikan sembako, tentunya sembako kepada para keluarga yang ada di sana. Kemudian juga ngasih selimut ya, karena memang musim dingin. Musim dingin ya. Sebelumnya kita malah juga memberikan kompor untuk atau penghangat gitu ya, karena memang kalau tanpa penghangat kayaknya dingin sekali, apalagi di daerah camp-camp pengungsian gitu. Kemudian juga kita makanan yang sudah jadi kayak roti-rotian ya, nasi, kemudian juga lauk pauk dan seterusnya, baik yang dibawa ke rumah masing-masing maupun kita makan bersama anak-anak Palestina seperti itu. Oke, berarti kegiatannya kurang lebih ya beli bahan-bahan, kemudian juga disalurkan kepada mereka. Iya, betul. Sama kurang lebih 7 hari Pak sana ya? Kurang lebih 7 hari seperti itu. Ada momen menarik nggak Pak yang tercapture selama perjalanan di Jordan? Ya, tentu yang tercapture yang utama adalah bagaimana anak-anak Palestina itu cara berpikir dan itu seperti orang dewasa ya. Jadi mereka ketika dikasih makan, mereka makan sedikit. Kenapa kamu nggak habiskan? Saya akan bawa ke rumah makan bersama keluarga saya. Jadi memang luar biasa. Jadi anak sekecil itu sudah bisa memikirkan orang yang ada di rumahnya, yang ada di camp pengungsiannya. Mungkin di sana ibunya atau mungkin adiknya gitu kan, dia udah mikirin itu. Jadi makan hanya sedikit, padahal kita porsi mah agak banyak ya untuk anak itu. Ada lauk pauknya, ada nasi biryani ya atau apa gitu, kemudian ada sayurnya macam-macam. Mereka sedikit mereka akan bawa untuk makan bersama keluarganya. Nah, itu kayak gitu. Yang kedua, mereka kenal kita Indonesia ya. Jadi terima kasih Indonesia, dan setelah itu syukur Indonesia itu mereka dengan nama Indonesia mereka sangat bahagia ya, sangat senang ya anak seperti itu. Kemudian kalau kita bicara pengorbanan mereka itu yaitu pengorbanan yang luar biasa ya. Jadi mereka lebih memilih untuk saya, wahai saudaraku, memilih susah di sini gitu, menderita di sini karena keimanan saya gitu. Karena kami tidak mau dijajah, kami tidak mau jadi warga negara penjajah. Kami bisa tetap di sana, kami tetap bisa tinggal di rumah kami yang ada di Palestina, tapi kami harus menjadi warga negara Israel. Itu mereka tidak mau. Kayak gitu. Ini yang pertama tuh menarik sekali ya. Kalau kita melihat anak-anak di sana tuh pemikirannya cukup dewasa ya. Betul. Mereka bisa berpikir sejauh itu, dalam artian mungkin kalau yang di sini kebanyakan mungkin malah berebutan makanan gitu ya, buat dia sendiri gitu. Betul iya. Senggol-senggolan gitu. Tapi di sana benar-benar mikirin ya gimana saya makan dikit, yang penting keluarga saya juga bisa hidup gitu ya. Dimana pemikiran itu biasanya ya untuk para ayah, untuk para kepala keluarga lah, yang biasa berpikir seperti itu kan ya, kepala keluarga ya. Dimana mereka makan, si ayah itu makan dikit supaya bisa menghidupi keluarganya kan, dibawa pulang untuk keluarga di rumah gitu. Tapi ini seorang anak yang kemudian berpikir bahwa saya masih punya keluarga di rumah yang juga harus makan juga gitu ya. Yang ini sangat-sangat jarang mungkin ya dimiliki, apalagi kalau di Indonesia ya, kayaknya agak sulit lah menemukan yang seperti itu. Dari kayak gitu, apa yang Pak Ali bisa lihat? Apakah emang ada nature pendidikan dari keluarganya yang kemudian diajarkan di sana ya, atau dari culture atau seperti apa Pak? Ya emang culture aja. Saya kan ke Gaza, saya alhamdulillah 3 kali saya masuk ke Gaza ya.
Kemudian saya ke Libanon juga, ke perbatasan Suriah, melihat orang-orang Palestina, anak Palestina sama semua. Bayangkan kalau kita ke Gaza itu lewat Mesir. Ya, jadi kalau kita ke Gaza, masuk Mesir, Kairo, kita bisa transit di Kairo dulu, setelah itu baru kita masuk ke Rafah. Rafah masuk ke Gaza ya. Jadi kadang-kadang kita bingung, yang dijajah sebenarnya siapa? Nah, itu pertanyaan itu seringkali ada di benak-benak kita para pegiat Palestina yang masuk ke Gaza. Kenapa? Karena ketika di negara sebelum Palestina itu Mesir, itu banyak peminta-minta, ya, banyak yang selalu meminta-minta uang, apapun diminta gitu ya. Karena mereka berbuat agak kasar ya untuk meminta uang, apalagi kepada kita dianggap turis lah, mungkin yang punya duit gitu ya, nah, gitu. Tapi tidak terjadi di Gaza. Tidak ada satu orang pun yang meminta-minta. Tidak ada anak-anak satu pun yang meminta-minta. Tidak ada. Menadahkan tangannya nggak ada. Tidak ada sama sekali. Saya pernah waktu itu ke pasar. Ya, waktu itu di Gaza ya, pasar. Jadi ada seorang anak, dia baru mau mepet kita. Itu nggak tahu, mungkin bisa jadi cuma sekedar salam atau apa. Tapi sudah disingkirin sama masyarakat. Jadi kata guide kita itu mereka larang kalau ada warga negara kita yang ada di Gaza itu meminta-minta pada orang asing gitu. Jadi nggak boleh. Jadi anak-anak itu langsung atau tidak boleh gitu bahasanya. Jadi memang luar biasa. Jadi kita di sana nggak pernah, nanti mudah-mudahan ada kesempatan ya kita kesana lagi, tidak ada di Gaza satupun anak, apalagi juga orang dewasa yang meminta-minta kepada kita. Kita pernah ngasih kepada orang yang kita anggap membantu ya, karena dia angkat-angkat koper segala macam. Dia menolaknya. Dia bilang, kalau kamu mau kasih ke lembaga kami. Sampai seperti itu. Oh gitu. Iya, itu culture-nya luar biasa. Kasih ke lembaga. Jadi pasti uang tip, enggak, ini buat kamu saya. Mereka tolak. Karena kan kita ketika masuk Gaza ada yang bantu, ada yang bantu bawain kopernya, ada yang bantu macam-macam ya, istilahnya staffnya lah ya. Dia menolaknya gitu. Saya tidak mau kamu kasih ke lembaga aja, lembaga kami gitu. Jadi itu, jadi kejujuran, menjaga marwah ya, harga diri mereka, menjaga ifah ya, rasa malu gitu luar biasa. Itu belajar dari orang Palestina, terutama yang ada di Gaza. Kalau menarik kalau kita bicara bagaimana pengorbanan dan juga attitude mereka luar biasa. Wah, merinding saya Pak dengarnya Pak. Kalau kita ngelihat zaman sekarang kayaknya sulit ya. Susah iya. Gitu ya. Apalagi ketika butuh. Iya, bagi butuh kan kondisi. Bahkan kita kadang nggak butuh aja. Kadang kala ya udah apa sih, makasih ya ada taruh gitu kan. Iya, dianggap normal. Normal, kan rezeki nggak boleh tolak gitu kan. Memang gitu narasinya kan. Benar. Cuman ini mereka itu malah menolak karena mereka tahu bahwa ini yang lebih pas itu dikasih ke lembaganya. Betul. Supaya bisa disalurkan dengan lebih tepat lagi gitu kan ya. Iya, benar. Ini merinding ya kalau kita lihat mereka itu nggak ada lagi-lagi ya, pendidikannya mungkin nggak se-mature kita yang di sini ya, yang punya lembaga pendidikan yang banyak ya gitu ya. Edukasinya sekedar mungkin penanaman iman ya, iman, betul, rasa malu dan kawan-kawannya, sehingga itu yang kemudian embodied ya, dalam karakter mereka gitu ya. Ya kalau kita lihat di sosial media kan, seorang anak bisa bilang nggak apa-apa kami tidak ditolong oleh dunia, nggak apa-apa kami tidak ditolong sama saudara kita yang ada di Arab dan di mana, kami punya Allah. Artinya sebanyak orang-orang Nasrani ya, orang agama lain yang ada di Eropa, Amerika, sampai bilang saya pengen agama seperti anak ini. Sampai bilang begitu, saya pengen punya agama seperti anak ini. Karena dia nggak tahu Islam, mungkin sebelumnya ateis atau apa ya. Sampai mereka tuh melihat, wah ini bukan main-main agama gitu. Ini bukan main, anak ini luar biasa gitu. Sampai seperti itu. Jadi luar biasa. Ini Gaza itu membuka mata dunia, membuka mata hidayah bagi orang-orang yang mencari hidayah. Itu luar biasa. Ya, itulah kenapa kemudian dalam Al-Quran, dalam perintah Islam itu kan menyempurnakan akhlak ya. Jadi memang akhlak itu menjadi fondasi supaya orang itu melihat Islam itu bukan dari sekedar ini agama, ini Al-Quran, kitab sucinya, tapi dari orangnya, perilakunya, sehingga mereka bisa mendapatkan hidayah dari sana. Betul. Melihat bahwa Islam itu damai, penuh cinta dan kawan-kawannya. Ini yang menurut saya ini hal yang sangat-sangat bisa kita inspirasikan tuh ya. Inspirasi lah dari anak-anak di Gaza. Iya, betul. Ya kalau kita lihat seorang bapak tuh potretnya kayak Khalid ya, yang cucunya wafat. Ya kan, terus belum lama dia wafat juga. Begitu kekuatan orang-orang Gaza. Dia masih bisa senyum ya.
bisa tegar ketika ya, cucu yang dia sayangnya selalu dibawa kemana-mana itu wafat ya. Sekarang beliau pun wafat ya. Dia bahasanya sekuat itu. Ibu juga sama. Ibunya kalau ketemu dengan kami di Gaza itu, kami punya 5 anak putra-putri yang lucu-lucu sudah wafat semua. Ya, kami punya anak kembar tapi sudah dibom semua gitu. Habis semua. Ya. Jadi memang kekuatan luar biasa. Tetap tegar. Dia sedih, pasti sedih lah. Nangis pasti nangis, tapi dia tidak pernah menyalahkan keadaan. Ya, mereka yang diperkuat keimanannya dan ketakwaan pada Allah. Jadi itu menjadi fondasi mereka. Ini sebuah podcast yang bikin saya merinding kan dengan segala hal yang kemudian Pak Ali sampaikan. Tentu ada rasa ingin kesana ya untuk melihat langsung dan pengen ngambil apa ya, bahasa ngecas iman lah gitu ya. Kalau kita bahasa umroh buat ngecas iman gitu ya, mungkin ke pengungsian mereka juga satu bagian untuk ngecas iman ya. Oke Pak Ali, kita masuk ke sesi terakhir, mana Pak Ali bisa menyampaikan sebuah closing statement buat mereka yang mungkin pengen diangkat gitu, biar mereka tuh yang lagi nonton juga bisa terangkat kepeduliannya untuk lebih peduli ke Palestina, karena kan memang sudah catch fire ya sekarang ya, katanya catch fire sih, saya nggak tahu aslinya seperti apa, cuman ya biar suara Palestina ini selalu terngiang-ngiang lah ke benak mereka. Gitu. Yang pertama adalah jika kita membantu Palestina, itu artinya kita membantu diri kita sendiri. Yang utama itu ya. Allah nggak butuh bantuan kita. Misal kita tidak mau membantu, akan digantikan oleh orang lain. Para penggiat Palestina tuh udah ngambek deh, akhirnya nggak mau. Allah ganti dengan orang-orang lain yang untuk bisa membela dan membantu Palestina. Jadi ketika kita bantu Palestina, itu artinya membantu diri kita sendiri. Kita beli tiket ke gerbong untuk menuju kemerdekaan Palestina. Karena tanpa kita pun Palestina akan merdeka. Ini adalah lahan amal kita. Kita mau apa enggak? Kalau kita nggak mau nggak apa-apa. Ya, Allah akan gantikan dengan orang lain. Jadi itu yang utama ya. Yang kedua, bahwa negeri Palestina itu bukan hanya milik orang Palestina saja. Itu warisan Nabi dan Rasul kita. Seluruh Nabi dan Rasul pernah menginjakkan kaki di sana. Ya, banyak para nabi dan rasul wafat di sana. Ya, semuanya adalah milik umat Islam. Termasuk ada Masjid Aqsa di sana, masjid suci ketiga kaum muslimin. Jadi itu tanah kita. Jadi sama aja kita sebetulnya ada daerah Indonesia yang masih dijajah dan kita nggak mungkin diam. Kita harus membantu mereka. Karena itu bagian dari kita umat Islam. Nah ini yang penting ya. Jadi semua. Yang ketiga, bicara Palestina adalah secara utuh menyeluruh. Tidak dibatasi hanya teritorial. Siapapun yang menjadi orang-orang yang tertindas ya karena penjajahan, itu harus kita bantu. Palestina ada di Gaza, yang ada tepi barat ya, yang ada di Libanon, ada di Jordania, ada di Suria, ada di Suriah, harus kita bantu semua tanpa kecuali, karena mereka ada saudara kita yang saat ini memilih keimanan mereka, marwah mereka, rasa malu mereka tetap hidup dengan kesulitan. Orang Gaza memilih hidup dengan dibantai, keluarganya dijajah. Untuk apa? Menjaga tanah wakaf kita. Dia bisa aja. Maka ada, kenapa orang Gaza nggak ngungsi aja? Palelo bahasanya ya kalau bahasa Betawi. Itu yang diinginkan sama Yahudi, yang diinginkan sama penjajah. Kalau dia udah keluar dari diambil, dicaplok udah. Sama seperti peristiwa Nakbah tahun 48. Kan semua diusir ya, diambil sama mereka. Jadi tidak ada kata berpikir untuk meninggalkan tempat itu. Jadi mereka harus bertahan sampai mati bahasanya. Jadi orang Gaza bilang, kami tidak akan pernah berhenti berjuang sampai tidak ada sejengkal tanah pun ya yang tidak kami ambil dari penjajah. Itu luar biasanya. Jadi memang harus utuh. Kita semuanya harus kita bantu. Ya. Dan terakhir, Gaza, kehilangan senjata. Ini saat-saat penting untuk kita besar-besaran ngirim bantuan. Ya, kita bangun kembali ke Gaza. Karena kita nggak tahu, bisa jadi kita nggak tahu bagaimana penjajah itu bisa komit dengan perjanjian. Karena sebelumnya perjanjian nggak semuanya istilahnya dihianati. Jadi kesempatan ketika tidak ada pembombardir, kita masukkan semaksimal mungkin bantuan kita ke sana. Itu saja. Makasih. Makasih Pak Ali. Teman-teman, itu perbincangan kita tentang Palestina. Ya, meskipun sudah catch fire, kita tetap harus pantau, kita tetap harus support dengan support yang semaksimal mungkin, karena itu adalah tanah kita bersama, tanah umat Islam.
Terima kasih Pak Ali. Sama-sama. Terima kasih banyak. Bang Assalamualaikum Dendi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.